Haleluya, glory, glory, haleluya bagi Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang. Saya percaya bahwa hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, seluruh keluarga besar GPD El Shaddai Magelang menikmati sukacita yang Allah berikan. Oleh karena itu mari terus kita menjadi bagian, menjadi orang-orang yang rajin untuk mengucap syukur dan berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, sama-sama kita melihat ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terdapat dalam Amsal 12 ayat 11. Amsal 11 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang sia-sia tidak berakal budi. Sekali lagi, siapa mengerjakan tanahnya menjadi kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang sia-sia tidak berakal budi. Saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini adalah orang yang rajin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat firman Tuhan yang kita baca di dalam Amsal 12 ayat 11. Latar belakang dari ayat ini melihat kembali, ya saya Bapak Ibu saudara, mari kita melihat kembali kehidupan umat Allah pada zaman dahulu. Di mana umat Allah pada zaman dahulu pekerjaan mereka adalah sebagian besar atau mayoritas adalah peternak dan petani. Oleh karena itu firman Tuhan pada hari ini dikatakan, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Artinya siapa mengerjakan tanahnya, umat Allah yang rajin mengerjakan tanah mereka akan kenyang dengan makanan. Dengan kata lain, umat Allah, siapa yang rajin mengerjakan tanahnya tidak akan kekurangan sesuatu apapun, baik bahan makanan. Selalu ada persediaan bahan makanan, selalu ada persediaan untuk mereka nikmati, ya, dan tidak mengalami yang namanya lapar secara jasmani. Karena mereka adalah orang-orang yang rajin. Tentunya ketika masa kelaparan mereka akan selalu punya bahan makanan. Makanan secara jasmani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Di zaman sekarang di mana saya Bapak Ibu saudara sekalian hidup. Zaman sudah berkembang. Zaman sudah maju. Di mana umat Tuhan tidak lagi banyak yang menjadi petani atau peternak yang mengelola tanah, tetapi Tuhan memberikan kita kepercayaan dalam bidang yang lain untuk kita kerjakan. Dan zaman semakin berkembang Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Meskipun ayat ini merujuk kepada umat Tuhan pada zaman dahulu, kehidupan mereka adalah petani. Di dalam kehidupan kita, setiap bidang apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Dan Tuhan tidak hanya mempercayakan bidang-bidang tertentu yang Bapak Ibu saudara dapat kerjakan. Tapi Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melakukan setiap hal yang dapat kita kerjakan. Tuhan memberikan kita kekuatan. Tuhan memberikan kita skill. Kadang-kadang skill yang kita miliki tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi jangan berkecil hati Bapak Ibu saudara ketika orang lain dapat melakukan hal yang lain dan kita tidak dapat melakukan apa yang orang lain lakukan. Karena dalam setiap orang Tuhan memberikan dia kemampuan, Tuhan memberikan dia potensi untuk melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Dan kita pun harus menjadi orang-orang yang rajin untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas kita yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan selama kita hidup. Dan dari sanalah datangnya sumber yang dapat mengenyangkan jasmani kita. Kalau petani, mungkin mereka akan menuai gandum, menuai padi, jagung, dan lain sebagainya. Kita akan menuai hal-hal itu Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan melalui keuangan kita,
kita dapat membelanjakan bahan makanan yang kita inginkan. Bukankah di zaman yang serba maju ini, zaman yang berkembang ini, semakin dininabobokan dengan keenakan. Ya, keenakan yang saya maksudkan itu artinya semua serba mudah. Dulu mungkin mereka harus mengolah bahan pertanian mereka, harus menggiling padi dan menghasilkan beras, dimasak, diolah sehingga dapat menghasilkan makanan yang enak dinikmati. Namun sekarang kita diberkati dengan luar biasa. Bapak Ibu diberkati dengan keuangan, diberkati dengan kemampuan untuk memasak, mengelola menjadi makanan yang dapat dihidangkan, yang nikmat, enak dimakan. Kalau kita tidak dapat mengolahnya atau memasak sendiri, kita dapat belanja, kita dapat beli. Sekarang zamannya GoFood. Bapak Ibu tinggal baring-baring di rumah, Bapak Ibu dapat pesan melalui handphonenya. Sudah, tinggal datang dan tinggal bayar dan menikmati. Tapi kita tidak boleh, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menjadi orang yang malas-malasan. Semua serba enak. Karena Tuhan memberkati kita dengan perkembangan zaman sekarang. Dan kita tidak lagi menjadi orang yang rajin. Harus sebagai anak Tuhan kita harus tetap menjadi orang yang rajin. Mengerjakan bagian-bagian pekerjaan yang harus kita lakukan. Berusaha, berupaya untuk melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Ketika kita menjadi orang yang bermalas-malasan, tentu Tuhan tidak memberkati. Bagaimana kita dapat menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan kalau kita menjadi orang yang malas? Sebab orang yang malas tidak diberkati oleh Tuhan. Orang yang rajin akan diberkati Tuhan. Sama-sama kita melihat firman Tuhan yang juga kita sudah renungkan di dalam Amsal 10 ayat 4. Bapak Ibu saudara masih hafal? Amsal 10 ayat 4a dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin. Artinya Tuhan tidak berkati ketika saya, Bapak Ibu saudara, menjadi orang yang malas, orang yang berpangku tangan, hanya mengandalkan orang lain atau memanfaatkan orang lain atau menunggu orang lain diberkati lalu kita ikut di dalamnya. Bukan demikian yang Tuhan inginkan, bukan demikian yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mau orang-orang yang rajin. Sebab tangan-tangan yang rajin Tuhan akan berkati. Bapak Ibu, saya selalu bersaksi diberkati lewat kehidupan orang lain. Saya diberkati dengan kehidupan keponakan saya sendiri. Ada satu keponakan yang cukup membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Kadang-kadang ketika saya lemah, saya melihat beliau, dia anak yang rajin. Ketika pulang kerja, dia tidak berpangku tangan. Dia katakan kepada orang tua, dia harus juga bekerja lagi. Apa saja yang dikerjakan oleh tangannya, dibuat Tuhan berhasil. Dan anak ini disenangi oleh banyak orang. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Dia menjadi bagian dari kehidupan kami. Itu yang Tuhan inginkan. Dan saya katakan kepada dia, hidupmu kamu harus pertahankan. Pertahankan kerajinanmu. Karena itu yang Tuhan suka. Dan jangan lupa, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Ketika kita menjadi orang-orang yang rajin, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Rajin, tapi rajin juga mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Karena Tuhan juga berkata ketika kita rajin mencari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bukan hanya kita rajin bekerja, tapi lupa Tuhan. Tidak demikian Bapak Ibu saudara ya. Oleh karena itu orang yang rajin, orang yang rajin diberkati Tuhan. Dikatakan pada Amsal 10 ayat Amsal 10 pada ayatnya yang ketiga dikatakan, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Ya, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Artinya dia akan memberkati kehidupan kita. Tidak seperti orang yang tidak rajin, yaitu malas. Ayat 4 bagian B dikatakan, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Ya, kembali tadi yang saya katakan, orang yang rajin diberkati Tuhan itu terdapat dalam Amsal 10 ayat 4b. Orang yang malas tidak diberkati Tuhan, ayat 4a, mendatangkan kemiskinan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
Umat yang rajin adalah orang benar. Karena dengan menjadi orang yang rajin adalah bagian dari melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan, dikatakan pada ayat yang ketiga dalam pasal 10. Siapa mengejar, ya ini bagian yang kedua dalam Amsal 12 ayat 11. Bagian yang kedua dikatakan, siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Mengapa dikatakan tidak berakal budi? Ya, dan kepada siapa ditujukan bagian ayat firman Tuhan ini? Ditujukan kepada penyembah-penyembah berhala. Orang-orang yang mencari keuntungan dalam penyembahan berhala. Mereka senang mendapatkan berkat dari persembahan yang diberikan kepada berhala. Dan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Dan dikatakan bahwa orang yang dikatakan tidak berakal budi mencari barang-barang yang sia-sia. Termasuk orang-orang yang mengejar berkat dengan cara yang salah. Yaitu dengan cara menipu, dengan cara berbohong, dengan cara mencuri, merampok, korupsi. Dan juga memanfaatkan orang lain. Hal-hal inilah yang dikatakan mencari barang yang sia-sia. Dan dikatakan tidak berakal budi. Karena berkat yang diperoleh tidak diberkati oleh Tuhan. Dikatakan tidak berakal budi karena memperoleh berkat dengan cara yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jadilah orang yang rajin karena tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik ketika kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang rajin di dalam Tuhan. Rajin bekerja, rajin mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah setia mengikuti Renungan 79. Kiranya menjadi berkat kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji Tuhan, mari sekali lagi kita hafalkan ayat firman Tuhan hari ini. Amsal 12 ayat 11. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapa yang baik, Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan hari ini kami diingatkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus rajin bekerja dalam setiap bidang yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Karena Engkau akan memberkati setiap kami yang rajin mengolah, melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Ya Allah, Engkaulah Allah keluarga GPD El Shaddai Magelang yang mencari Engkau. Jiwa keluarga GPD El Shaddai Magelang haus kepadamu. Tubuh keluarga GPD El Shaddai Magelang rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah keluarga GPD El Shaddai Magelang memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Terpujilah Engkau Allah kami, kekalah kuasamu dan kemuliaanmu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.